Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah ditakdirkan menjadi manusia pilihan Allah, senantiasa istiqomah dalam ketaatan, dimudahkan diringankan kita menangkap ke masjid, sholat berjamaah disambung taklim. Mudah-mudahan benar-benar diridhoi dan diterima Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebaik bekal akhirat kita. Allahumma amin. Shalawat salam senantiasa tercurahkan atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita benar-benar diambil sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk malam ini dalam tarikh Ramadan ya, masih kajian kita meneruskan dari sebelumnya kaitannya dengan fikih puasa. Terlebih dahulu sebelum itu kita awali dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan serta niatan mudah-mudahan Allah taala istiqomahkan kita, istiqomah dalam ketaatan, dimudahkan dalam segala urusan dunia dan akhirat, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat di Palestina, Allah berikan ketabahan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan kemenangan. Al-hadiniyah wa ala kulli salihah la hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hadrati syekhina wa masyayikhina wa muallimina wa murabbina wa usadina wa mustahidina wa muallifil kutub allati ta'alamnaha wa 'allamnaha. Nafa'ana Allah bi ulumihim wa syafaatihim wa barakatihim wa karamatihim. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan daripada kajian fikih sebelumnya, dalam fikih puasa kita telah sampai pada rukun puasa. Rukun artinya sesuatu yang harus ada, yang harus dilakukan, dikerjakan dalam praktek pelaksanaan ibadah puasa. Yang pertama niat, dan yang kedua tarku jamil iftirat, meninggalkan segala perkara yang dapat membatalkan puasa. Dalam prakteknya niat baik puasa fardu ataupun sunnah ada ketentuannya. Niat puasa fardu kelihatan, niat puasa fardu terhitung waktunya, waktu niatnya dari maghrib hingga terbitnya fajar. Berbeda dengan niat puasa sunnah, niatnya wajib niat boleh dilaksanakan dari maghrib ya, hingga sampai tergelincirnya matahari. Jadi sekalipun sudah terbit fajar jam 5, jam 6, jam 7, bahkan jam 9, kalau kita masih belum mengkonsumsi makanan minuman, kemudian kita pengen puasa sunnah, maka boleh pada saat itu untuk niat puasa sunnah dengan catatan belum makan, belum mengkonsumsi atau melakukan perkara yang membatalkan puasa, selagi belum tergelincirnya matahari, selagi belum zuhur. Kemudian dalam praktek niat ibadah puasa yang wajib harus menentukan puasa takyin. Nanti di bawah ini ada ketentuan syarat dalam niat takyin ditentukan
niat puasa. Ya. Catatannya bila ada salah satu dari syarat ini yang luput, yang tidak terpenuhi, maka niatnya belum dianggap cukup, niatnya belum dianggap sah. Begitu juga puasanya pada akhirnya tidak dianggap cukup menurut syariat. Yang perlu diperhatikan adalah pertama, dalam praktek niat ibadah puasa harus tabiin. Apa itu tabiin? Tabiin itu menjatuhkan niat di waktu malam hari. Pokok terhitung tadi dari terbenamnya matahari waktu maghrib sampai terbitnya fajar. Niat puasa wajib itu harus dalam waktu itu di malam hari. Ya, meniatkan puasa pada malam hari sejak maghrib hingga terbitnya fajar. Itu namanya tabiin. Kemudian yang kedua takyid. Takyid itu tadi menentukan puasa yang akan dikerjakan, puasa yang akan dilakukan untuk esok hari, puasa fardu apa. Lepas dari Ramadan yang nawi itu semua bukti anadai fardi syahru Ramadan lillahi ta'ala. Itu sudah mencakup semuanya. Ada qasdu, ada takyid, ada takyid dalamnya. Kemudian ada Tikrar kalinya berulang-ulang kali. Maksudnya dalam praktek ibadah puasa Ramadan itu niat harus terus diperbaharui dalam setiap malamnya. Kita tidak cukup hanya berniat di awal bulan, kecuali satu pendapat Imam Malik. Maka terkadang kita itu di awal-awal Ramadan biasanya itu dianjurkan untuk taklid kepada Imam Malik yang memperbolehkan niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Faidahnya, buah khilafnya agar ketika nanti di suatu waktu saat perjalanan bulan suci Ramadan, misalkan kita lupa niat di malam harinya, kita kerja, habis itu capek pulang, gak taraweh, bangun-bangun sudah imsak, belum niat. Kan pada akhirnya kalau mazhab Syafi'i nanti dia wajib imsak, wajib tetap berpuasa menahan diri, namun puasanya dipotong karena belum mencukupi daripada rukunnya puasa. Dia tidak niat atau dia niat di luar ketentuan, tidak tabyid, tidak dijatuhkan di malam hari. Padahal puasa itu adalah ibadah mustaqilah, ya, ibadah yang memang sendiri-sendiri. Artinya untuk hari ini ya niat hari ini, untuk esok ya niat lagi untuk hari esok. Tidak kemudian niat hari ini diperuntukkan untuk esok dan seterusnya. Kecuali tadi pendapat Imam Malik. Ya. Untuk jaga-jaga, hati-hati, biasanya dianjurkan untuk taklid kepada Imam Malik. Jadi niatnya nawaitu shaum anjami syahri Ramadan. Di sana fardhu, saya niat puasa 1 bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Kalau kita sudah mengikuti Imam Malik pendapatnya ini, itu sudah menganggap cukup. Kalau di satu hari kita lupa niat dalam harinya, ya sudah, pada kita sudah ikut dengan pendapat Imam Malik yang memperbolehkan niat 1 bulan penuh di awal Ramadan untuk 1 bulan penuh puasa Ramadan. Sekilas tentang niat yang menjadi hal penting rukun di dalam ibadah puasa. Kemudian selanjutnya penentuan awal puasa Ramadan. Ini kembali berkaitannya dengan hadis. Bahwa untuk menentukan 1 Ramadan itu ada 2 metode. Ada kalanya dengan persaksian 1 orang adil atas terlihatnya hilal dengan ru'yah yang dimaksud, ya, ru'yatul hilal. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa ada seorang laki-laki, ya, yang menyampaikan khabar kepada Rasulullah bahwa dirinya telah melihat hilal. Persaksiannya diterima atau tidak, sebagian
ulama, ada yang mensyaratkan harus adil. Ya. Adil di sini maksudnya adalah orang yang memenuhi syarat diterimanya persaksian. Memangnya ada orang yang tidak diterima persaksian? Ada. Dalam hal ini untuk menentukan satu Ramadan, harus ada orang yang bersaksi dirinya melihat hilal dan dia harus laki-laki merdeka, artinya bukan budak, dan juga berakal waras, tidak gila. Bersaksi orang gila ya itu. Ada orang gila ngomong saya dalam melihat hilal, dan juga bijaksana rosyid, maksudnya pintar, mengerti, dan juga bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, ya, tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Ini adil. Ya. Jadi agak beratnya. Tapi dalam satu riwayat kan cukup melihat adil secara zahir. Ketika pada waktu itu ada seorang Arabi yang datang kepada Rasulullah, ya, dia bersaksi dalam melihat hilal. Kemudian Rasul hanya menanyakan, apakah kamu beriman kepada Allah? Ya, saya beriman. Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Ya, saya bersaksi. Ya. Tiada Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu kemudian Nabi Muhammad mengatakan, bila kasih tahu orang-orang untuk berpuasa. Nabi tidak mendidik orang itu harus adil. Atas dasar hadis ini kemudian ulama ya cukup bahwa secara muslim yang penting dia beriman sudah dianggap sebagai orang yang adil. Namun ketentuan yang valid yaitu harus adil, ada persaksian ru'yatul hilal dari orang yang adil. Kemudian yang sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari, ya, dalam menentukan satu Ramadan itu dengan cara hisab, menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi, "Idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'afiru fa in ughniya 'alaikum faqulu lahu salasin." Kata Nabi, ketika kalian melihat hilal maka berpuasalah. Wa idza ra'aytumuhu fa'afiru, dan ketika kalian melihat lagi maka berhari raya, berhenti berpuasa, aktif berbuka. Fa'iluhum ya'alaikum, kemudian apabila hilal tertutupi atas kalian, ya karena menunggu, karena tidak terlihat hilalnya, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Begitu Sya'ban ketika tanggal 29 itu, di malam 30 itu ru'yah hilalnya sudah kelihatan dulu. Jika masih di bawah 4 derajat biasanya belum, karena masih bias cahayanya. Apakah itu cahaya dari sorot mega atau memang dari hilal, dari bulan itu? Kalau belum terlihat karena mendung, disempurnakan berarti 30 hari puasanya. Sya'ban juga begitu. Di tanggal 29 nanti biasa kita akan nunggu. Ya, biasanya sampai malam kalau di sini kan dari pemerintah dan pengumuman atas persaksian orang-orang yang adil, kemudian diumumkan bahwa satu Ramadan jatuh besok atau lusa. Kalau ternyata masih belum kelihatan, diharapkan menjadi sempurna asalnya 30 hari. Kalau ternyata hilal sudah kelihatan, berarti besoknya sudah masuk puasa 1 Ramadan. Bila telah tetap salah satu di antara dua perkara ini, ya, maka wajib berpuasa secara umum, yakni atas seluruh penduduk daerah yang mana orang-orangnya ini berada pada daerah yang satu matlab, artinya bersamaan terbit dan tenggelamnya matahari. Kemudian ada permasalahan untuk seputar melihat hilal. Ya. Ada kasus begini misalnya, satu
keadaan tidak berpuasa karena tidak melihat hilal, ya. Kan besoknya kan berarti tidak puasa, malamnya tadi tidak melihat hilal, berarti kan masih tanggal 30 Sya'ban besoknya menurut pandangan dia, ya kan? Dalam keadaan tidak berpuasa karena tidak melihat hilal. Namun kemudian ketika sudah sampai di daerah tujuan, ya, sampai rumah, ya kan? Dia menjumpai penduduknya, orang-orang desa, ya, sudah berpuasa. Sampai kampung di sini sudah puasa, di lembaga pula di sini mau belum, atau sebaliknya, dia perjalanan dalam keadaan berpuasa karena malamnya sudah melihat hilal, sahabatnya cuma 29 hari sudah puasa di tanggal 30 sahabat, sekarang sudah 1 Ramadan. Nah, ternyata sampai rumah, ya, dalam keadaan puasa, namun penduduk daerah tempat tujuannya masih belum puasa atau sudah lebaran kalau di sana misalnya kasusnya. Di sini masih puasa, sampai sana sudah lebaran. Di sini sempurna 30 karena tidak melihat hilal, ya kan? Di sana sudah ru'yatul hilal, itu sudah lebaran. Maka bagaimana ini? Maka diperinci, jika penduduk daerah yang dia tuju, rumah alamat kita ini sedang berpuasa, maka wajib ikut berpuasa. Di sini sudah buka, ternyata di sana masih puasa, ya kita berarti ikut puasa. Namun bila sebaliknya berarti kan tadi, ya, di saat kita sedang berpuasa, namun penduduk rumah kita, ya, ternyata sudah berbuka, sudah lebaran, maka diperinci ada 2 pendapat. Kalau Imam Romli berpendapat wajib ikut tidak berpuasa, ya. Sekali tadi kalau kita di sini sahur besoknya masih puasa, itu jadi jalan kita puasa sampai rumah lebaran, gitu. Sudah pada makan, ya. Menurut Imam Romli. Menurut Imam Ibnu Hajar berpendapat ya tetap berpuasa dan tidak boleh membakar lampu meskipun di rumah sudah pada makan kupang, karena dari sini sudah berpuasa, dia sudah menyempurnakan Ramadannya. Atau kasus yang kedua, jadi penting sekilas saya mencerita yang ikut-ikut aja lebaran. Seseorang melakukan safar perjalanan dari daerahnya di hari terakhir bulan Ramadan, berarti tanggal 29, taruhlah tanggal 29 akhir Ramadan, dalam keadaan berpuasa karena belum melihat hilal Syawal pada waktu itu. Ketika sampai di daerah tujuan, dia menjumpai penduduknya sudah berhari-hari, atau sebaliknya dia perjalanan dalam keadaan tidak berpuasa namun penduduk daerahnya masih berpuasa, ya. Maka berdasarkan pendapat paling wajib dalam 2 keadaan kasus di atas ini, wajib atas orang tersebut untuk menyesuaikan diri dengan apa yang dilakukan oleh penduduk setempat. Ini yang wajib. Jadi kalau ternyata di kampung sudah pada buka, sudah lebaran, ya, ikut pendapat yang wajib batal puasanya, artinya ikut lebaran. Jadi yang satu ini kasusnya untuk awal Ramadan, ya. Yang kedua ini kasusnya untuk akhir Ramadan, ya. Terus sekilas tentang masalah hilal, karena ini untuk menetapkan 1 Ramadan dengan 1 Syawal. Karena kan dikhawatirkan kalau tidak begitu bisa saja puasanya kurang 2 dari 29 hari, bisa juga kalau puasanya lebih, gitu kan. Kemudian kesunahan ketika berpuasa, 1, menyegerakan berbuka saat terbenamnya matahari.
kalau sudah yakin sudah maghrib nih, segeralah untuk membatalkan puasanya berbuka. Ya, itu sunnahnya takjil menyegerakan. Jadi, ya nanti tentunya berbuka dengan kurma basah rutub kalau bahasa Arabnya, atau dengan apa, makanan yang lain yang penting manis-manis dengan jumlah yang ganjil. Ini ada urutan keutamaan makanan dalam berbuka. Ada rutub, ini kan kurma basah, ada pusar kurma mentah sebelum menjadi rutub. Yang biasa kita makan kan ini tamrun, kurma kering, kan? Kalau nggak ada ini boleh, kemudian sunnah juga pakai air putih urutannya. Setelah itu kemudian yang manis-manis kulun, artinya makanan yang manis yang tidak diproses dengan api, semangka, melon. Kemudian baru urutan ini halwa, makanan manis yang diproses dengan api, bola begitu kan, dan teman-temannya ini urutan. Jadi yang mana dulu ya terserah gitu. Kalau urutannya seperti ini biasanya kita kurma, minum air putih, begitu gorengan gitu. Kemudian kesukaan saat puasa sahur, rasa halu ini besar barokah karena semuanya di dalam sahur itu ada berkah. Walau juga main meskipun dengan seteguk air, penting sahur. Jadi sahur itu yang harus makan sebenarnya untuk mendapatkan kesunahan sahur, ya, meskipun hanya dengan minum air sudah cukup. Ya. Waktu sahur kapan? Ya mulai dari tengah malam. Yang paling utama sahur dengan sama kayak berbuka. Ya. Dan juga sunnah lagi mengakhirkan sahur. Ya. Kalau sunnah itu memang sahur itu memang sunnahnya untuk diakhirkan. Kalau berbuka itu memang sunnahnya untuk disegerakan. Yang mengakhirkan sahur namun tidak sampai terlalu mendekati subuh. Yang biasanya kalau kita kan sudah ada apa-apa, imsa gitu, langsung. Kemudian kesunahan selanjutnya dalam puasa adalah membaca doa ketika berbuka. Doanya, ya kalau ini kan panjang, kalau yang simpel ya ada. Allahumma laka sumtu bika wa qala siratu birahmatika ya rahim, gitu kan. Simpel. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa zamatu wa ta'atiru wa sabata al-ajru insyaallah. Alhamdulillah alladzi 'anani fa sumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfir li. Hanya sehingga juga apa? Kemudian memberi jamuan berbuka bagi yang berpuasa, termasuk sunnah anjuran dalam saat kita melaksanakan ibadah puasa adalah memberi jamuan, ya, memberi makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Ya, kesunahan ini gak harus dulu. Jadi ngasih mahal itu harus ngasih otak, gak harus pakai menu yang spesial dah. Ya, kesunahan memberi jamuan berbuka bagi orang yang berpuasa itu bisa hasil, bisa diperoleh meskipun hanya dengan menghidangkan air putih. Dibuka, batalkan dulu puasanya, air putih, alhamdulillah. Atau dengan satu butir kurma. Ini satu kurmanya cuma satu butir, dapat kesunahan gitu. Jadi kalau sunnah jadah terus, air putih juga sudah cukup. Dalam satu hadis dikatakan man fattara shaiman ala ta'amin wa syarabin halalin salat alaihi al-malaikah wa salat alaihi jibril lailatul qadar. Kata Nabi, barang siapa yang memberi makanan berbuka puasa, ya, atas orang yang berpuasa menghidangkan makanan atau minuman yang halal, kata Nabi, maka bersolawatlah malaikat atas dirinya. Maksudnya memohonkan ampun, mendoakan atas dirinya, dan disolawati, dimohonkan ampun oleh malaikat
malaikat didoakan. Itu aja. Ya paling yang jumlah. Masya Allah, air putihnya. Kalau begini saja itu didoakan. Enak pokoknya, kolornya enak. Didoakan. Kemudian kesunahan juga dalam ibadah puasa mandi janabah sebelum fajar. Ini misalkan kalaunya kumpul dengan istri, itu sunahnya sebelum fajar itu mandi dulu, harus junub dulu. Kalau kesiangan ya nggak ada puasa terus saja, nanti malam sudah niat. Habis itu habis sahur kumpul orang bojo karena capek kan, tambah lagi bangun-bangun jam 7 nggak apa-apa bersunahnya ibadah puasanya. Namun sunahnya ketika paginya akan berpuasa jinabah di malam hari. Kemudian kesunahan lain diantaranya saat ibadah puasa Ramadan memperbanyak tilawah Al-Quran, banyak baca Al-Quran, banyak beres. Yang paling utama dengan mudarasah, ya, mudarasah. Jadi seorang membaca Al-Quran dan orang lain menyimaknya. Ya kayak kita ini di sini biasanya begitu, simak-simakan di halaqah ya gitu kan. Kemudian satu membaca, satu menyimak, gantian dan imam yang baca, gitu. Terus secara bergantian. Karena begitu Nabi Muhammad juga begitu disimak oleh malaikat Jibril. Kita kan disimak kita disimak sama malaikat Jibril yang depan pangkatnya. Karena Nabi simakannya sama malaikat Jibril. Kemudian yang ke-9, melaksanakan sholat tarawih sejak malam pertama hingga akhir. Bagian daripada qiyam Ramadan, kata Nabi, man qama Ramadan. Antara satu yang begitu, bukan man shoma Ramadan, tapi man qama Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan bulan suci Ramadan, menghidupkan apa? Dengan sholat tarawih. Disunahkan sholat tarawih sejak malam pertama hingga akhir. Di akhir Ramadan masjidnya tetap penuh, kayak di masjid ini alhamdulillah. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan terus begitu maju. Kemudian yang ke-10, melaksanakan sholat witir dengan berjamaah. Ya tarawih ya witir ya dengan berjamaah betul ya. Meskipun memang dalam satu riwayat kan tadi pernah sholat berjamaah, pernah juga tidak keluar ke masjid, ya kan? Itu kan bukan karena apa? Karena alasan Nabi itu takut difardukan, diwajibkan atas kalian. Makanya Nabi dalam satu kesempatan dalam di bulan suci Ramadan pernah tidak keluar, sehingga para sahabat ramai dikirkan padahal pada sudah nunggu di masjid ingin sholat jamaah bersama Nabi, tapi Nabi tidak keluar karena takut khawatir difardukan sholat tarawih kepada umatnya. Tapi yang jelas ibadah sholat sunnah tarawih witir itu adalah sunnah, ya, sunnah kita berjamaah di bulan suci Ramadan dari awal hingga akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita benar-benar diberikan istiqomah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar memaksimalkan nanti di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan manfaat berkahnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.